Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Opini, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali Sobat Opini, hari ini saya Julia Hartanti bisa menjumpai Anda dalam Opini Obrolan Pas di sini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik yang tentunya pas buat kamu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai seni tari berirama dan sudah hadir bersama dengan saya narasumber cantik yang aktif nih di bidang tari. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Belianti. Halo, Bagaimana kabarnya? baik. Baik ya, cantik sekali hari ini. Terima kasih sudah hadir Mbak Melianti. Ini saya panggilnya Melianti, Mbak Melianti ya? Meli aja. Meli aja, Ya. Mbak Meli. Nah ini kalau boleh tahu, ini kan kita bahas mengenai seni tari berirama. Ini kalau bicara soal irama berarti ini tarian dengan lantunan musik ya Mbak ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak, seni tari berirama ini seperti apa? Biasanya kalau bagian tarian itu ya diiringi sama musik biar lebih berirama, biar lebih ada rasa di saat nunjukin rasa gerakannya. Oh jadi lebih hidup gitu ya, Iya. tarian dengan irama, dimana itu juga mengikuti geraknya, mengikuti dari poin-poin iramanya ya, atau nada-nada iramanya. Nah kalau boleh tahu nih sebelum lebih lanjut ya Mbak ya, aktivitas sehari-hari Mbak Meli itu apa sih Mbak? Biasanya dari sore sampai malam itu ngajar, bagian dari anak-anak sekolah sampai ke anak-anak yang kuliah. Nggak lebih umur tuh nggak faktor sih, bebas dari kecil sampai yang tua diajarin. Oh jadi bisa dibilang di sini murid Mbak Meli itu dari berbagai kalangan ya, dari anak SD mungkin ada. Ya, Kalau dari Mbak Meli sendiri biasa ngelatih memang ada sanggar di rumah atau seperti apa? memang kalau aku memang di sanggar, nggak punya sanggar sih. Lebih jadi anak sanggar bagian pelatih. Oh bagian pelatih, Mm-mm. wah berkecimpung di dunia tari sejak kapan Mbak? Sejak 2012, Sejak kelas 5 SD. Wah, lama banget Ya. ya. Berarti dari kecil Kecil, ya, mm. kelas 5 SD. Itu terinspirasi apa sih yang memotivasi Mbak Meli untuk mau bergerak di bidang tari? Terlebih lagi tadi tarian Bengkulu ya. Ya, lebih ke tradisi. Lebih ke tradisi. Nah, mungkin boleh cerita Mbak, apa yang memotivasi Mbak? Tiba-tiba aja sih terinspirasi karena ya namanya seni kan menghibur masyarakat atau orang. Lebih suka menghibur orang lah kayak gitu. Terus terinspirasi dari tiba-tiba punya bakat tersendiri, bisa melihat kayak ya namanya seni kan, bisa menghibur gitu. Jadi memang selain punya bakat, terus itu juga karena tertarik dan seni ini, bicara seni ini tentunya bisa menghibur Iya. tidak hanya diri sendiri, tapi juga semua orang. ya Mbak ya. Nah selain mengajar tari, apakah ada kesibukan lain atau memang fokus mengajar tari? Lebih fokus ke mengajar tari. Lebih fokus ke mengajar tari, tapi memang untuk kegiatan lain berarti fokus ke tari ya setiap harinya. Nah ini kalau tadi disampaikan bahwa muridnya itu dari berbagai kalangan ya, anak-anak, dewasa, bahkan yang tua juga. Nah kalau dari anak-anak biasanya usia berapa yang diajarin? Atau mungkin yang boleh gitu belajar tari itu dari usia berapa biasanya untuk menanamkannya? Dari umur 13 tahun sampai ya dari umur 13 tahun sampai ini, kalau bisa yang masih muda lah, yang bisa diajarin lebih enak gitu kan, lebih mudah diajarin. Dari usia 13 tahun sampai Dewasa lah dewasa. ya. Dewasa ada, dan sampai hari ini juga ada bahkan ibu-ibu misalnya ya yang ikut tari. Ibu-ibu juga bisa. Ibu-ibu juga bisa. Nah itu mungkin bisa diceritakan jenis tariannya, tarian apa aja? Lebih ke tradisi sih, Tradisi. tradisi seperti tari kreasi tabot, tari Melayu. Karena kalau di Bengkulu kan lebih ke tradisi ya Kak, karena juga kami juga di bidang tradisi tabot, kayak kalau udah mulai ada festival tabot itu kami mulai sibuk itu untuk ngajar. Oh jadi untuk festival tabot, karena kan di tabot-tabot itu biasanya ada lomba-lomba ya, termasuk juga lomba tari. Jadi di situ mulai sibuk. Iya. Mulai sibuk. Karena festival tabot itu disitulah tempat kami
menampilkan dan menunjukkan karya-karya kami. Jadi festival Tabot itu tempatnya ya Iya, untuk memang menunjukkan. tempatnya kami di sana. Berarti memang untuk mempersiapkan tarian yang akan ditampilkan puncaknya pada hari Tabot itu biasanya butuh waktu berapa bulan? Lebih ke 1 bulan lebih. Kami udah mulai sibuk latihan, nggarap karya-karya yang baru yang akan ditampilkan. 1 bulan deh kayaknya. 1 bulan ya. Nah, dalam melatih tari ini, Mbak Meli, tentunya kan ini khususnya juga tarian daerah ya, yang itu merupakan budaya dan biasanya adat begitu ya. Apa yang menjadi sulit? Judul, sinopsis, kayak apa sih mau menampilkan apa gitu. Judulnya harus sama yang kita bawakan tariannya. Tariannya harus nyambung sama judul apa yang kita bawakan. Harus sama gitu, harus jelas apa yang kita bawakan itu. Kalau udah nggak jelas ya gitu, nggak dapat gitu. Nah, kalau ada lomba. Oh, jadi memang harus sesuai ya antara judul yang dilombakan sama tarian yang dibawa ya. Nah, itu biasanya untuk ide-ide tarian itu Mbak dapatkan dari mana? Apakah memang inspirasi yang didapatkan dari video-video media sosial atau memang dicetak sendiri yang dipadu-padankan dengan gerakan-gerakan yang memang berasal dari daerah kita? Itu seperti apa, Mbak? Bisa jadi dari YouTube, terus terinspirasi dari diri kita sendiri kan. Kalau enggak juga dari harus bisa lah sambil belajar menggarap tarian itu sendiri. Dan biasanya juga aku ngajarinnya dari gerakan Bengkulu juga, campur lah, mix kayak gitu. Jadi memang di mix ya, dari mungkin gerakan-gerakan yang saat ini terbaru misalnya ya, dipadu-padankan dengan gerakan-gerakan yang memang budayanya dari Bengkulu ya. Nah, itu kemudian dari siswanya untuk yang baru pertama kali ini kalau bicara seni gerak tari terlebih lagi berirama. Ini kan tentunya harus seirama ya antara gerakan dan juga lantunan musik begitu. Nah, ini ada nggak sih murid Mbak Meli yang memang baru banget berkecimpung di dunia tari. Jadi memang untuk melihat orang tari itu tentunya badannya mesti luas kayaknya ya. Nah, itu ada nggak sih murid yang memang dia masih dari nol banget kaku gitu misalnya. Itu gimana cara ngelatihnya, Mbak? Yang pastinya ngajarnya dari nol tuh harus bertahap, nggak langsung diajarin kayak gini harus bisa, kayak gini harus bisa, enggak. Tuh harus bertahap biar ilmunya itu bertambah. Kalau sekaligus mungkin agak susah ya untuk mereka belajar, jadi harus guyur, bertahap, nggak langsung. Dan pastinya siapapun aja bisa kan, nggak ada cuman karena orang-orang tertentu yang kelihatannya luas cuman dia yang bisa nari, itu enggak juga kan, pasti semuanya punya potensi yang sama untuk bisa nari ya. Berarti Sobat Opini di rumah, bagi yang belum pernah mencoba nari dan pengen banget nari, nggak ada kata nggak mungkin ya untuk kita mencobanya ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Nah, itu kan saat ini kadang-kadang orang tua menyupport sekali atau mendukung sekali kan anaknya untuk punya bakat misalnya atau menggali bakat, nah, salah satunya di bidang tari. Nah, itu biasanya ada anak-anak murid Mbak mungkin yang tidak mau belajar tari tapi memang dipaksa. Nah, itu ada nggak kasusnya seperti itu? Atau kalau misalnya ada, bagaimana cara Mbak menanganinya atau mengarahkannya? Kalau sejauh ini sih belum ada. Mereka memang kemauan mereka sendiri. Kalau mau belajar nggak mesti harus dipaksa. Oh, jadi memang sejauh ini memang kemauan sendiri ya. Nah, berarti ibu di rumah juga melek ini ya tentang bagaimana keinginan anaknya. Dan sejauh ini sudah untuk latihan sudah berapa lama Mbak? Seminggu itu biasanya? Biasanya 3 kali seminggu, 3 atau 2 kali seminggu pertemuan untuk latihan. Pertemuan untuk latihan. Sekali pertemuan bisa di
waktu berapa lama itu? Bisa 2 jam atau 3 jam. 2 atau 3 jam ya. Berarti biasanya untuk persiapan nih, mungkin untuk sobat opini di rumah yang mau coba belajar tari mandiri di rumah, itu persiapan untuk nari itu apa aja Mbak? Mungkin ada peregangan atau seperti apa? Kan kalau kita bicara lari kan tentu ada gerakan tangan dan juga kaki itu. Persiapannya apa aja Mbak biasanya? Biasanya pemanasan dulu, olah tubuh biar peredaran yang kaku bisa lancar. Yang disebut ya pemanasan, olah tubuh itu harus wajib. Kalau enggak kaki bisa sakit. Pemanasannya biasanya seperti apa? Misalnya senam-senam ringan begitu ya? Iya, senam-senam ringan, terus peregangan kaki dan tangan. Larinya ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Larinya ringan aja. Terus biasanya kalau dalam melatih ini kan kesulitan-kesulitan dalam menghadapi murid-murid yang selama berlatih itu kadang mengalami kendala, dan ada nggak sih yang mencoba untuk atau tidak mampu begitu sehingga dia putus asa nggak bisa, gerakan ini susah gitu, ada nggak sih Mbak? Pernah pastinya ya? Banyak sih yang kayak gitu, karena mereka yang bilang kayak gitu harus kita support, harus kita semangatin, harus bisa. Kamu harus bisa, jangan putus asa, karena kamu harus bisa. Kenapa orang bisa kita enggak? Dari yang nggak bisa jadi bisa itu harus ya sabar ngelatihnya, dan dia juga harus sabar, harus bisanya tuh juga harus sabar. Jadi harus sabar, butuh waktu tadi ya Mbak ya. Tapi kalau kita hitung-hitung dari waktu awal untuk dari yang nol banget nih untuk bisa nari itu ke bisa nari itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk belajar Mbak? Tergantung Kak. Kalau mereka cepat dari merekanya cepat, paling enggak 1 tahun itu insya Allah bisa. 1 tahun itu udah bisa ya, udah benar-benar yang kalau dilatih ini cepet masuk gitu ya. Luar biasa banget. Nah, terus kalau misalnya ini kan kita seni tari berirama, ini beda dengan tari-tari lainnya itu apa Mbak? Karena setiap daerah itu kan berbeda tariannya. Kalau Bengkulu kan lebih ke tradisi, lebih ke daerah. Apa sih tradisi Bengkulu gini gitu yang kita bawakan. Jadi seperti yang kita bilang tadi, festival tabot, tradisi. Festival tabot ya, seni tabot, tari tabot begitu ya. Yeah. Nah mungkin ini bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah itu kalau tarian Bengkulu itu ada tarian apa aja? Ini kalau saya tahu, kalau nggak salah itu ada tari persembahan, tari jari-jari, itu ada tari apa lagi Mbak? Banyak Kak, tari tabot yang kita bawa itu bisa juga. Terus kalau Bengkulu kan jenis tariannya banyak. Selain tradisi, daerah juga bisa. Kalau daerah tari andun, tari piring, terus tari kejai dari Lobong kalau nggak salah. Wah itu oleh Mbak Meli bisa semua ya Bisa. melatih teman-teman. Karena jadi pelatih itu kita harus bisa menguasai. Harus bisa menguasai ya. Yeah. Nah nanti kita akan kulik-kulik lagi, saya akan tanya-tanya lagi, namun kita jeda dulu ya Mbak ya. Nah Sobat Opini jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan pas di sini.